Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Arfandi dari kelas 1D. Kali ini saya mau mempresentasikan tentang pengenalan VPN atau Virtual Private Network. VPN Virtual Private Network adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk terhubung ke internet melalui koneksi yang terenkripsi dan aman. VPN memungkinkan Anda untuk mengubah alamat IP Anda dan menyembunyikan lokasi fisik Anda, sehingga dapat melindungi privasi dan keamanan data Anda. Selanjutnya, bagaimana cara kerja VPN? 1. Permintaan koneksi. Pengguna mengirim permintaan koneksi ke server VPN. 2. Koneksi aman. Server VPN mengenkripsi data pengguna dan meneruskannya ke tujuan. 3. Akses internet. Pengguna dapat mengakses internet melalui server VPN menyembunyikan lokasi fisik mereka. Selanjutnya, keuntungan menggunakan VPN. 1. Privasi data. VPN mengenkripsi data Anda sehingga tidak dapat diakses oleh pihak ketiga. 2. Keamanan koneksi. VPN menciptakan koneksi yang aman, terutama saat menggunakan jaringan publik. 3. Akses konten terbatas. VPN memungkinkan Anda untuk mengakses konten yang diblokir di wilayah tertentu. 4. Anonimitas. VPN menyembunyikan alamat IP Anda, meningkatkan anonimitas dan privasi online. Selanjutnya, jenis-jenis VPN. VPN berbasis aplikasi, mudah digunakan, tersedia di berbagai platform. 2. Berbasis router, melindungi semua perangkat yang terhubung ke router. Dan yang ketiga, VPN berbasis browser, melindungi aktivitas browsing di browser. Dan penjelasan yang selanjutnya tentang protokol VPN yang umum digunakan. 1. Protokol OpenVPN. Kelebihan keamanan tinggi dan open source. Kekurangan kinerja bisa lambat. 2. Protokol VPN yang selanjutnya, PPTP. Dan kelebihan PPTP mudah diatur dan mudah digunakan. Dan kekurangannya keamanan rendah. 3. Protokol VPN L2TP. Dan kelebihan L2TP adalah keamanan lebih baik daripada PPTP. Dan kekurangannya kinerja bisa lambat. Dan yang terakhir, IPsec. Dan kelebihan IPsec, keamanan tinggi digunakan di jaringan bisnis. Dan kekurangannya sulit diatur. Dan penjelasan yang selanjutnya tentang memilih penyedia VPN yang tepat. 1. Kecepatan. Pilih penyedia VPN yang menawarkan kecepatan koneksi yang tinggi. 2. Keamanan. Pastikan penyedia VPN menggunakan enkripsi yang kuat dan memiliki kebijakan privasi yang jelas. 3. Lokasi server. Penyedia VPN dengan server di lokasi yang dibutuhkan. Dan yang keempat, harga. Pilih penyedia VPN dengan harga yang sesuai dengan pilihan Anda. Ada pilihan lagi. Konfigurasi dan penggunaan VPN. 1. Unduh dan install aplikasi VPN yang Anda pilih. 2. Buat akun dengan penyedia VPN. 3. Pilih server VPN yang Anda inginkan. 4. Hubungkan ke server VPN dan nikmati koneksi yang aman. Dan yang terakhir tentang VPN merupakan keamanan dan privasi dengan VPN.
1. Enkripsi data. VPN mengenkripsi semua data yang dikirim dan diterima melalui koneksi internet. 2. Anonimitas. VPN menyembunyikan alamat IP Anda, membuat aktivitas online Anda sulit dilacak. 3. Perlindungan dari hacker. VPN melindungi Anda dari serangan hacker dan pencurian data. 4. Akses konten terbatas. VPN memungkinkan Anda untuk mengakses konten yang diblokir di wilayah tertentu. Dan penjelasan yang selanjutnya tentang pengenalan TCP atau IP. TCP atau IP merupakan protokol jaringan utama yang memungkinkan komunikasi data antar perangkat di internet. Protokol ini merupakan bagaimana data dipecah, dikirim, dan diterima oleh perangkat di seluruh dunia. Selanjutnya, suite protokol TCP atau IP. TCP atau IP terdiri dari berbagai protokol yang bekerja bersama untuk memungkinkan komunikasi data. Protokol-protokol ini dibagi menjadi lapisan masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam proses komunikasi. 1. Protokol lapisan aplikasi. Protokol ini memungkinkan aplikasi untuk berkomunikasi seperti HTTP untuk web browsing dan SMTP untuk email. 2. Lapisan transport. Protokol ini bertanggung jawab untuk mentransfer data antar aplikasi di dua perangkat, seperti TCP dan UDP. 3. Protokol lapisan jaringan. Protokol ini menangani alamat IP, routing, dan fragmen data. IP adalah protokol utama di lapisan ini. 4. Protokol lapisan link data. Protokol ini memungkinkan komunikasi tinggi dan Wi-Fi. Selanjutnya, pengalamatan IP dan subnetting. Setiap perangkat di jaringan TCP atau IP memiliki alamat IP unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat tersebut. Subnetting adalah teknik untuk membagi jaringan yang lebih besar menjadi subjaringan yang lebih kecil. Pengalamatan IP. Alamat IP adalah alamat numerik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan TCP atau IP. Alamat IP dibagi menjadi dua jenis, 1. IPv4 dan IPv6. Subnetting. Subnetting memungkinkan untuk membagi jaringan menjadi subjaringan yang lebih kecil. Ini membantu mengelola jaringan dengan lebih efisien dan meningkatkan keamanan. Slide selanjutnya adalah protokol TCP dan UDP. TCP dan UDP adalah protokol lapisan transport yang memungkinkan komunikasi data antara aplikasi di perangkat yang berbeda. TCP adalah protokol yang terhubung, sementara UDP adalah protokol tanpa koneksi. Penjelasan tentang TCP adalah menyediakan koneksi terjamin antara perangkat. Data dikirim dalam urutan yang benar dan tanpa kehilangan. Dan UDP tidak memerlukan koneksi, data dikirim tanpa jaminan. Lebih cepat dari TCP tetapi rentan terhadap kehilangan data. Dan slide selanjutnya, routing IP dan penerusan paket. Routing IP adalah proses mengirim paket data dari sumber ke tujuan melalui jaringan. Penerusan paket data adalah tugas yang dilakukan oleh router untuk meneruskan paket data ke jaringan yang benar. 1. Paket origin. Paket data dibuat oleh aplikasi di perangkat sumber. 2. Router memeriksa header paket dan memutuskan rute berikutnya. 3. Destination. Paket data mencapai perangkat tujuan dan diproses oleh aplikasi.
Dan selanjutnya perangkat jaringan dan topologi. Berbagai perangkat jaringan digunakan untuk membangun dan mengelola jaringan TCP atau IP. Topologi jaringan menggambarkan pengaturan fisik perangkat jaringan. Perangkat jaringan yang dimaksud adalah router. Router berfungsi untuk meneruskan paket data antar jaringan, dan switch meneruskan paket data antar perangkat dalam jaringan yang sama. Dan perangkat jaringan yang selanjutnya adalah firewall. Firewall berfungsi melindungi jaringan dari akses yang tidak sah. Dan yang berikutnya pertimbangan keamanan TCP atau IP. Keamanan jaringan sangat penting untuk melindungi data dan privasi. TCP atau IP memiliki berbagai mekanisme keamanan yang dirancang untuk melindungi data dari ancaman keamanan. 1. Firewall mencegah akses yang tidak sah ke jaringan. 2. Enkripsi mengubah data menjadi kode yang tidak dapat dibaca. 4. VPN membuat koneksi yang aman dan terenkripsi melalui internet. 4. Antivirus mendeteksi dan memblokir malware yang berbahaya. Dan penjelasan yang terakhir adalah kesimpulan dan poin-poin utama. Poin-poin utama dari TCP atau IP adalah protokol jaringan yang mendasari internet. Memahami TCP atau IP penting untuk membangun dan memelihara jaringan yang aman dan andal. 1. Protokol lapisan. TCP atau IP terdiri dari berbagai protokol yang bekerja sama. 2. Pengalamatan IP. Setiap perangkat di jaringan TCP atau IP memiliki alamat IP unik. 3. Keamanan. TCP atau IP memiliki mekanisme keamanan untuk melindungi data. Sekian, terima kasih.